Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar basic English, apa yang bisa membantu dan apa yang bisa menunjang teman-teman ketika pengen ngerjain soal TOEFL. Bahkan ini bisa lebih penting daripada meaningnya itu sendiri. Nggak percaya? Tonton sampai habis ya. How are you guys? I'm fine, thank you. And you? Yes, balik lagi di channel belajar TOEFL dan bahasa Inggris kesayangan kita semua bareng Kak Nugi. Bagi teman-teman para pejuang TOEFL dan pengen belajar bahasa Inggris biar makin oke, jangan lupa di-subscribe dan nyalakan notifikasinya. Pokoknya loncengnya diklik biar nggak ketinggalan ketika kakak udah upload video baru. Dan jangan lupa campaign kita semua yaitu apa? We Love Grammar. Kali ini pembahasannya itu nggak akan terlalu pusing-pusing. Kalau kemana-mana kan kesannya kental banget sama TOEFL-nya gitu. Karena kalau diibaratin, TOEFL tuh levelnya udah yang paling tinggi lah kalau ibarat urusan grammar atau structure. Nah, sekarang itu kakak pikir banyak teman-teman di luar sana yang mau butuhin dasarnya juga gitu, biar bisa ngebantu atau nggak ngeblank banget ketika mau ngerjain soal TOEFL. Nah, ini dia pembahasannya. Banyak mungkin teman-teman di sini berpikir kalau misalnya ngerjain soal TOEFL itu intinya tentang meaning. Misalnya, kasih saya kamus Kang, saya pasti dapat 600 lebih misalnya skor TOEFL-nya. Padahal sebetulnya teman-teman ada yang lebih penting daripada meaning, dan yang hari ini akan kita bahas. Tapi sebelumnya, bukan berarti meaning itu nggak penting ya. Cuman di sini tuh ibarat nanti teman-teman tuh kayak misal pengen buka kamus, tapi teman-teman nanti nggak butuh artinya apa, tapi nanti cuman pengen tahu nih kelas katanya tuh apa. Nah, apa itu kelas kata? Langsung aja kita bahas. Ini yang seperti kakak bilang tadi namanya kelas kata. Biasanya orang-orang bilangnya, kalau kakak sih sukanya bilangnya kelas kata ya, padahal ada juga nama lainnya misalnya apa part of speech dan lain sebagainya. Sama aja intinya. Nah, kenapa kakak bisa bilang ini lebih penting daripada meaning? Nanti tuh ke depannya teman-teman tuh akan ada kayak dikasih sebuah soal gitu. Penentuannya tuh teman-teman cuma pengen tahu kayak ini tuh adjektifnya atau noun-nya atau adverb-nya ya di kalimat ini dan lain sebagainya. Cuma pengen ngecek itu doang karena tahu itu lebih penting daripada tahu meaning-nya di dalam soal tersebut. Tapi ya ujung-ujungnya nanti tuh akan ada saatnya juga teman-teman ya yang nentuin benar atau salahnya itu adalah si meaning-nya. Setelah kita misalnya punya pilihan 50-50 misalnya antara A atau B, dua-duanya strukturnya udah benar. Nah, itu biasanya dicocokinnya sama meaning. Tapi sebelum ke meaning, ini dulu yang harus dicek. Nah, terus kelas kata itu apa aja sih? Kalau kakak biasanya kelas kata itu kakak singkat gini namanya, gede semua aja ya. Gini, ini yang penting banget biasanya di TOEFL. Jadi P-nya itu adalah pronoun, A-nya itu adalah adjective, terus N-nya itu adalah noun, C-nya itu adalah conjunction, yang kedua itu adalah adverb, ini adalah verb, dan yang satunya lagi adalah preposition. Sebetulnya ada satu lagi sih yang I namanya interjection, cuman kadang itu nggak banyak keluar di TOEFL. Intinya itu cuman ini. Maksudnya gimana teman-teman? Jadi, tiap kata di TOEFL itu dia pasti masuk ke kelas ini. Nggak mungkin enggak. Nah, kadang yang ngeco tuh ya ini tadi. Kita pengen nentuin misalnya biasanya yang ngeco itu antara adjektif atau adverb-nya dan lain sebagainya. Karena itu posisinya beda, nanti fungsinya juga beda dan lain sebagainya. Cuman gara-gara si kelas katanya aja. Nanti kita akan bahas satu-satu. Nah, sekarang kita bedah dulu ini. Pronoun itu kalau dalam bahasa Indonesianya apa? Kata ganti, oke? Kalau adjektif itu apa? Kata sifat. Noun itu adalah kata benda. Conjunction itu adalah kata hubung. Terus kita punya adverb juga. Ada yang tahu adverb apa? Adverb itu adalah kata keterangan. Terus kita ada verb, ini biasanya yang paling familiar buat teman-teman yaitu kata kerja. Oke. Dan terakhir adalah preposition, yaitu apa? Kata depan, gitu. Ya, jadi mungkin untuk awal-awal kayaknya teman-teman nggak terbiasa dengan kata pronoun, noun, dan lain sebagainya. Nggak apa-apa teman-teman, jadi nggak harus dihafalin istilahnya. Ingat, kakak udah pernah bilang kan, kita belajar TOEFL, nanti pasti akan banyak banget belajar istilah-istilah baru, kayak kemarin ada artikel, terus pasangan-pasangan, dan lain sebagainya. Nggak usah hafalin itunya, cuman yang pasti teman-teman tahu cara pakainya. Nah, kalau misalnya contohnya itu gimana sih? Kalau pronoun itu, misal kayak apa? I, you, we, they,
he, she, dan it. Ya, dan masih banyak lagi, oke? Etc. Nanti kita bahas satu-satu. Adjektif yang kayak gimana? Misalnya beautiful, terus apa lagi? Kind, handsome, dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman bisa tambahin contohnya apa lagi, bisa tulis aja di kolom komentar ya. Noun ya, everything that you see now, sometimes, bukan sometimes juga sih, yaitu biasanya noun. Kayak kakak misalnya ada keyboard, ada mouse for example, ada lamp, and etc. Terus ada conjunction, biasanya yang paling gampang tuh and, or, because juga termasuk conjunction, until, dan lain sebagainya. Oke, adverb biasanya yang ujungnya li-lian. Jadi kalau teman-teman nanti biasanya ketemu yang li-li, itu biasanya adalah adverb. Biasanya loh ya, karena nanti kita akan belajar ada li, ternyata dia bisa jadi adjektif. Tapi sabar, tahan dulu, oke? Verb. Nah, ini biasanya verb itu adalah jantungnya. Cuma kalau biasanya orang-orang ditanya verb, ya pastilah ya, semua yang mengerjakan. Nanti kita bahas juga itu. Kayak apa? Kayak write, terus apa lagi? See, terus apa? Watch, dan lain sebagainya, etc. Dan yang terakhir adalah preposition yang kayak gimana? In, on, at, about, about, of, dan lain sebagainya. Nah, ini semua teman-teman itu lebih penting daripada meaningnya. Nah, ini contoh ya. Kenapa ini penting banget? Misal kakak punya pertanyaan kayak gini, bedanya apa sih gitu? Ketika teman-teman nulis kayak gitu gimana? What is the different? Atau what is the difference? Misalnya kayak gitu. Mungkin ada beberapa teman-teman yang nggak tahu ya, ini apa bedanya dan lain sebagainya. Mungkin kedengarannya beda itu sama ya, different. Padahal yang satu ini different, yang satu adalah difference. Ini kelas katanya beda teman-teman. Yang ini, bentar kita pakai merah ya. Nah, yang ini adalah adjektif. Sedangkan yang ini adalah noun. Jadi kalau ditanya bedanya apa sih? Apa bedanya? Teman-teman pakainya yang ini. Karena difference itu perbedaan. Jadi bedanya itu apa? Perbedaannya itu apa gitu. Beda sama yang adjektif. Contoh gini deh, yang adjektif. Kamu kenapa sih suka sama dia? Soalnya dia beda, misalnya gitu. Nah, teman-teman nulisnya yang mana kalau yang ini? He is different atau he is different. Nah, kalau yang sekarang kasusnya gimana? Teman-teman kira-kira? Pilih yang atas apa yang bawah? Yang bawah, karena kita pakainya adjektifnya. Karena kalau ini berartinya dia adalah perbedaan. Nah, apaan dia adalah perbedaan? Nah, cuma kalau kita pakai adjektif, dia itu beda, kayak gitu. Jadi cuma perkara kelas kata aja, itu meaningnya bisa beda, dan teman-teman bisa salah, walaupun dari segi strukturnya tuh ibarat masuk lah, kayak gitu. Jadi makanya ini penting banget. Contoh lain, misalnya kalau teman-teman pengen ngomong gini, salon kecantikan, for example. Kan buat para cewek-cewek nih biasanya pengen pergi ke salon kecantikan, misalnya kayak gitu. Itu teman-teman nulisnya beautiful salon apa beauty salon gitu. Kalau teman-teman pilih yang A, yang beautiful salon, itu bukan salon kecantikan, jadinya salon yang cantik gitu. Karena yang beautiful ini apa ini? Adjectives. Kalau yang beauty itu adalah noun gitu. Cuma perbedaan apa yang namanya? Kelas kata antara noun atau adjective. Terakhir deh, contohnya apa ya? Pasien yang sabar. Patient man apa patient man? Yang kurang satu. Yang mana? Kalau misalnya teman-teman isinya yang ini, yang atas, patience itu adalah noun. Passion-nya itu adalah adjective. Jadinya kalau yang atas
apa ya, ibarat orang kesabaran ya, ibarat kayak gitu. Jadi isinya yang bawah ini adalah passion, orang yang sabar, pakai adjektifnya. Kalau tadi beauty salon pakai yang nounnya, salon kecantikan dan lain sebagainya. Dia beda, berarti he is different kayak gitu. Jadi kelihatan banget cuman perkara NC, ENT itu tuh beda kelas katanya. Bukan permasalahan di katanya, cuman intinya maknanya dengan perbedaan kelas kata aja itu udah ngaruh banget sama si artinya, bahkan di strukturnya. Jadi makanya itu hati-hati banget. Nah, itu tadi yang dinamain kelas kata atau bahasa kerennya tuh part of speech. Jadi di situ juga kita dikasih tahu seberapa pentingnya teman-teman mengenal yang namanya kelas kata. Jadi buat teman-teman nanti ke depannya kita akan bahas lebih spesifik lagi kayak pronoun itu kayak gimana pakainya, disimpan di mana aja, noun juga gimana dan lain sebagainya. Itu akan kita bahas di next video. Jadi buat teman-teman para pejuang TOEFL dan mau belajar bahasa Inggris bareng, jangan lupa di-subscribe dan nyalakan notifikasinya. Pokoknya loncengnya diklik biar nggak ketinggalan ketika kakak udah bahas pembahasan yang baru atau upload video baru. Oke, selalu ingat pepatah dari Benjamin Franklin. Katanya gini, tell me and I forget, teach me and I remember, and involve me and I learn. Jadi kakak harap buat teman-teman yang udah belajar, kakak harap tuh bisa langsung dipraktekin ilmunya. Dan soal-soal yang kakak simpen yang kakak tulis di deskripsi itu dikerjain, terus diskusiin dan bisa juga ditulis di kolom komentar biar kita bisa belajar bareng. Gitu guys. So buat semuanya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya. Dikit lagi. Nyala ya.